Zack ya. Jadi pengusaha-pengusaha kampung di luar sana nih ke framing seolah-olah wah keren ya dia ini gitu kan. Nah, terus si Fitri Anjing nih eles-eles lah ngomong aku mau bikin usaha ini, tapi dia mau bikin usaha tuh dia nggak pernah mau taruh uang di usaha itu ya, tapi dia cari investor untuk taruh uang ke usaha yang mau dia bikin. Paham nggak maksud gue nih sampai sini? Paham nggak? Nah, seolah-olah dia pun naruh dana di situ, padahal dia nggak ada dananya di situ. Nah, dia carilah nih orang-orang blow on yang bisa diperes, yang bisa dikelecehin, yang bisa ditipu sama dia. Paham nggak? Seolah-olah ini usaha nih udah mau jalan, padahal belum. Nyampe ke otaknya dia aja belum. Gitu loh. Itu caranya dia begitu. Kayak dia punya klinik, itu bukan klinik dia. Dia tuh sosokan pura-pura itu punya dia supaya ada orang mau taruh uang ke tempatnya itu. Yang punya klinik itu namanya Joy. Tuh gua kasih tahu tuh. Salon tinggal satu, franchise-nya udah tutup semua. Lu cek aja semua tuh, nggak ada. Nih contoh lagi, dia tanya gua waktu itu, bikin bisnis apa ya gitu kan, yang pasti orang pakai terus. Gua muter otak nih, yang pinter tuh gua guys. Gua kasih tau, mungkin karena gua ada darah Minangnya kali ya. Darah Minang itu kan Padang tuh kan jualan ya, otak muter gitu kan, duit pokoknya yang jadi duit apa gitu ya. Dah, terus gue mikir, gue pagi-pagi gue kasih tahu dia, gimana kalau kita bikin aja yang namanya baju tidur untuk anak-anak, itu pasti dipakai tiap hari tiap malam, gue bilang gitu kan. Udah, gue panggil temen gue yang jago bikin baju ya, Mbak Tari namanya itu. Udah tuh ngomong, ya bikin bajunya kayak begini ya, jadi kan baju tidur untuk anak-anak, bener nggak? Itu dari gue idenya. Terus sekarang IG-nya diambil sama dia untuk dipromosiin tas apalah itu namanya. Itu pakai IG gua, pakai IG baju tidur yang gua bikin. Ya, betul tuh baju tidurnya itu namanya. Anaknya berangkat sekolah ke luar negeri. Guys, itu gratis guys. Sekolah ke luar negerinya itu, kuliahnya gratis. Dia mana mampu nyekolahin anaknya kayak gua bayar gitu, mana mampu. Gratis itu. Makanya anak tuh jangan dibawa-bawa dalam permasalahan orang dewasa. Fit Anjing ya, biar anak lu tuh belajar. Sayang loh, itu kan gratis sekolahnya. Tapi kalau sekolahnya udah gak gratis lagi, kayak siapa lagi yang mau ditipu manusia sama lu? Orang udah pada tahu, udah banyak yang tahu. Kayak baju kan dia seolah-olah sekarang lagi bikin baju tuh sama perempuan bodoh juga itu. Itu idenya juga ngambil dari ide orang. Dia tuh nggak punya ide guys. Sukanya ngejeplak, ngambil ide orang. Nah itu dah. Itu juga yang di baju itu dia nggak naruh uang sama sekali. 1 sen pun nggak naruh uang. Gitu. Masalahnya apa sih kok bisa nggak berteman lagi sama dia? Masalahnya soal kejujuran guys. Soal kejujuran. Dia tuh padahal waktu gue ditahan di Serang nih ya, gue tuh udah bilang sama dia, bisa nggak kalau kesini jangan bawa wartawan melulu? Bisa nggak? Karena gue ini capek banget, jadinya dipersulit segala-galanya gue tuh di Serang gara-gara wartawan ada di situ terus. Jadi dia setiap datang tuh kayak mau jenguk gua tuh bawa wartawan kayak gitu-gitu. Yang lebih fatalnya lagi soal uang. Yang lebih paling gue benci, akhirnya gue nggak mau lagi liat muka dia, gue nggak mau sebut nama dia, gue nggak mau tahu tentang dia, gue unfollow semuanya, ya gue blok, malah gue blok ya kan. Gara-gara anak gue dimaki sama lakinya dan dia tahu tapi dia ngebiarin, diamin aja gitu. Nah, semenjak itulah gue nggak mau lagi gue najong. Gue kalau gue ketemu dia aja gue ogah. Gue kalau diwawancara soal yang gue unfollow dia aja gue kagak mau. Bukan gue takut,
Orang udah geli, udah jijik tuh beda ya, say. Sama takut tuh beda. Tapi kan gue diem. Gue 2 tahun tuh gue disindir-sindir dia saat live di IG. Gue disindir, gue diem selama 2 tahun. Memuncaknya tuh waktu gue lagi kumpul sama ibu-ibu di sekolahan. Ibu-ibu ini bukan 1-2 orang yang ngomong ya. Kita kan punya grup ya. Di setiap sekolah itu kan kita punya grup tuh, grup parents kan. Pada ngedeketin gua ngobrol, tadinya ngobrol biasa, terus ada satu yang nyeletuk gini, aku kasihan lo waktu itu sama Aska, nggak tega aku, katanya gitu kan. Kenapa mbak? Iya, Aska ditaruh di belakang, diasingin, dijauhin sama temen-temennya. Terus ibu yang lain, iya mbak Niki, karena kita mau ngomong, cuma nggak enak kalau ngomong di WhatsApp gitu kan, enaknya ketemu. Langsung memuncak gua. Nggak cukup lo ya, laki bini maki-maki anak gua si Aska sampai dia nangis, nggak cukup. Disitulah gue mulai speak up soal dia. Ya karena gue nggak mau, saya apa urusannya anak gue dimaki, apa urusannya anak gue diasingin sama temen-temennya, apa urusannya? Nggak ada urusannya. Gue tuh nggak pernah ya mengikut campurkan anak-anak gue dalam urusan dewasa. Nggak ada. Gue nggak pernah maki-maki anak, apalagi anak dia, anak orang, nggak pernah. Anak gue aja sendiri nggak pernah gue maki. Nggak. Dimaki kenapa? Lu tanyalah sama lakinya tuh yang pengangguran, kenapa dimaki anak gue sampai nangis kejer. Untung ada Teh Ati saksinya, dia yang nganterin. Soalnya anak-anak gue kan kalau pergi kemanapun pasti ada satu yang ikut. Gak ada, gue nggak mau, nggak boleh, say. Kita kalau berantem sama orang dewasa ya berantem aja gitu, jangan bawa-bawa anak gitu. Itulah kurang lebih, guys. Kayak dia posting foto, biarin aja, dia butuh validasi, guys. Karena kemarin anaknya habis dibully, ikut campur urusan orang dewasa. Masa anaknya nantangin gue tinju? Kan gue nggak pernah berantem sama anak kecil. Ya gue ngomong lah di story, gue nggak pernah ribut sama anak kecil. Lagi yang gue tantangin ibunya, kenapa anaknya yang turun tangan? Nggak ada, gue nggak mau berantem sama anak kecil. Gitu, akhirnya dibully lah anaknya tuh. Ya dibully anaknya tuh, mungkin dia merasa bersalah kali ya. Ya mudah-mudahan tuh si Fitri merasa bersalah kali ya, Fitri anjing tuh ya, merasa bersalah kali sama anaknya. Akhirnya anaknya dibully satu Indonesia kan. Bikinlah dia postingan itu, pajang-pajang lah muka Eke. Enggak, gue nggak peduli. Kalian jangan terpengaruh juga, guys. Tipu daya muslihat, alah udah kebaca, dia mah udah kebaca sama gue. Bayangin, kalian tuh jangan sok-sok mengenal dia, baru temenan setahun sok-sok mengenal. Gue ini udah mau 5 tahun. Dulu tuh gue kayak biji sama dia, jadi yang lebih tahu tuh gue. Jadi kalau ada yang mendeklar, ada tuh cewek tuh berhijab juga tuh, entahlah hidupnya kayak gimana. Udah setahun kenal sama dia orang yang gue nih 5 tahun, udah kayak biji. Gue lebih tahu dibanding orang-orang yang baru kenal itu. Logika deh. Logika. Gue ini kemana-mana berdua, sampai dia minta ditemenin ngegosip aja, minta temenin gue. Mau kemana nih? Ada urusan kerjaan, gak taunya udah sampai malah ngegosip. Kalau mau gue bongkar semua mah banyak. WhatsAppnya dia tuh nggak ada yang gue hapus dari dia ngajakin gue ketemu, sampai gue tolak berkali-kali waktu gue masih dalam kasus perceraian sama Dipo. Ada gue. Jadi kalau jangan pada sok tahu, lu pada deh yang sok-sok aku mengenal dia kakak yang baik. Nah, kalau ada reak-reak nih gue keluarin. Logika netizen ya. Orang yang baru kenal setahun sama orang yang udah kenal hampir 5 tahun, dempet kayak biji, lebih tahu mana? Lebih tahu siapa? Gue tanya. Lebih tahu siapa? Logika kalian pakai. Lebih tahu siapa? Gue tanya. Hah? Lebih tahu yang setahun kah? Atau lebih tahu yang 4-5 tahun? Ya, udah kayak biji. Coba. Logika lu dipakai ya. Yang enggak aja kalau ngomong.
Ada lagi Suwaria juga bilang, aku mengenal dia baik sekali ini tuh. Gua aja nih kecelaah juga nih gara-gara salah Sokya. Gue pikir mah dia baik juga, tapi udahlah, kalau salah Sokya mah lupakan aja lah. Udah dulu guys, gue mau telepon anak gue ya. Mudah-mudahan nih dari cerita gue nih yang hampir 40 menit nih ya, kalian bisa puas ya sama hasil dari jawaban gue. Oke, netizen, mudah-mudahan kalian puas ya. Kalian bisa mikir. Jadi kalau misalkan tuh orang bikin postingan apa-apa lagi, iyain aja udah. Kasihan juga udah tua. Ya, udah tua dia.